Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk mencari ilmu sampai liang lahat. Tiap individu pun cara mencari ilmunya berbeda-beda. Ada yang dengan cara sekolah, mondok, atau berkelana, artinya belajar dari pengalaman. Tapi beda halnya dengan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali Allah atau kekasih Allah. Cara belajar wali Allah dengan manusia pada umumnya tidaklah sama. Jika manusia biasa belajar ke sekolah atau di pondok pesantren, maka wali Allah belajarnya salah satunya hanya dengan bermimpi. Biasanya ilmu yang didapat hanya dengan cara bermimpi ini disebut sebagai ilmu laduni oleh kebanyakan orang. Artinya tidak perlu membutuhkan waktu yang begitu lama sampai tahunan untuk belajar dan paham tentang segala bidang ilmu. Seperti yang terjadi pada wali Allah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia pernah belajar kepada salah satu ulama Islam terkenal hanya dengan 3 malam saja. Bagaimana kisahnya? Selengkapnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Hal itu terjadi ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih nyantri kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika masih nyantri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi tugas untuk mengurusi kuda milik Syekhona Khalil Bangkalan, mulai dari memberi makan, minum, dan memandikan kuda, sehingga dengan tugas yang diberikan oleh Syekhona Khalil Bangkalan itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak banyak memiliki waktu untuk belajar dan ikut kajian kitab di pesantren. Suatu ketika, Syekhona Khalil Bangkalan kedatangan tamu dari Jawa. Tamunya itu seorang kiai yang memiliki pesantren, namun santrinya hanya puluhan orang saja. Syekhona Khalil menyambut tamunya dengan baik dan mempersilahkan tamunya untuk duduk dan menyampaikan kepentingannya menemui Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai dari Jawa itu pun mengutarakan maksud kedatangannya kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Ia berkata bahwa ingin menikahkan anaknya karena melihat usianya yang sudah cukup untuk hidup berumah tangga. Saya datang ke sini pertama untuk silaturahmi Kiai. Yang kedua, saya ingin menikahkan putri saya karena dia sudah dewasa. Kiranya patut putri saya ini dicarikan jodoh Kiai. Usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal yang tidak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memanggil saya. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai yang mencarikannya, kata Kiai dari Jawa itu. Ketika Syekhona Khalil Bangkalan tahu maksud dan tujuan tamunya itu, Syekhona Khalil Bangkalan tidak perlu berpikir panjang lebar mencari jodoh untuk putri Kiai itu. Syekhona Khalil Bangkalan langsung memanggil santrinya yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hasyim Asy'ari kala itu. Saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari kebetulan ada di belakang rumah Syekhona Khalil Bangkalan.
ia sedang mengerjakan tugasnya untuk memelihara kuda milik Syekhona Khalil Bangkalan. Karena mendengar gurunya memanggil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun datang memenuhi panggilan gurunya. Ia berkata, "Iya Kiai, engkau memanggil saya?" Syekhona Khalil Bangkalan pun mengiyakan pertanyaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Syekhona Khalil Bangkalan menjelaskan kepada tamunya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari inilah yang akan menjadi menantunya. Antara tamu dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama-sama kaget mendengar ucapan Syekhona Khalil Bangkalan. Si tamu sendiri tidak yakin kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan bisa meneruskan perjuangan pondok pesantren yang diasuhnya. Ia juga tidak yakin kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki banyak ilmu yang bisa diajarkan kepada santri-santrinya. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sama kagetnya. Ia tidak menyangka bahwa Syekhona Khalil Bangkalan akan menjodohkannya dengan anak seorang kiai yang berwibawa dan banyak santrinya. Sebagai orang yang diangkat menjadi wali Allah, Syekhona Khalil Bangkalan mengetahui apa yang dipikirkan oleh tamunya dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ia pun berkata kepada tamunya, "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah akan dilaksanakan dan kamu Hasyim kembali ke belakang," kata Syekhona Khalil Bangkalan. Saat kembali ke belakang melanjutkan tugasnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipenuhi rasa cemas dan bingung karena sebentar lagi ia akan dinikahkan dengan putri kiai yang banyak santrinya. Pikirannya pun kacau, antara ragu dan khawatir tidak dapat melanjutkan perjuangan mertuanya sebagai pengasuh pesantren berkecamuk dalam pikirannya. Nah, pada saat-saat beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya hidayah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung teringat kepada dawuh gurunya, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Suatu ketika dalam kajian pesantren, Syekhona Khalil Bangkalan pernah mengatakan bahwa siapa saja yang ingin hajatnya tercapai, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Cara membacanya diusahakan pada waktu ijabah, seperti separuh malam hingga menjelang subuh. Malam harinya, kira-kira pukul 12 malam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun langsung mengamalkan amalan yang pernah diberikan oleh gurunya itu. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun tertidur saat menjelang subuh. Di dalam tidurnya itu sungguh luar biasa yang terjadi pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau di dalam mimpinya didatangi oleh Imam Al-Bukhari dan menerima ajaran hadis Sahih Al-Bukhari langsung dari orangnya. Pembelajaran yang diterima oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seperti 40 tahun lamanya, padahal ia menerima pelajaran hadis Sahih Al-Bukhari hanya beberapa menit saja di dalam mimpinya. Usai menerima pembelajaran hadis Sahih Al-Bukhari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun bangun. Ia tidak percaya bahwa tadi bermimpi Imam Al-Bukhari dan menerima pelajaran hadis Sahih Al-Bukhari secara langsung. Kemudian esok harinya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun mengamalkan lagi amalan sholawat nariyah di waktu yang sama. Ajaibnya, kejadian seperti kemarin terulang kembali
pada diri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi yang datang ke dalam mimpinya kali ini bukan Imam Al-Bukhari, melainkan Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima pelajaran kitab-kitab fikih dari berbagai madhab, khususnya menerima pelajaran fikih madhab Syafi'i. Kepada Imam Syafi'i, Kiai Haji Hasyim Asy'ari seperti belajar selama 40 tahun, padahal hanya sebentar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun sama kagetnya saat terbangun dari tidurnya. Kemarin ia didatangi Imam Al-Bukhari dan hari ini ia didatangi Imam Syafi'i. Sebenarnya apa maksud dari mimpi itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak tahu apakah arti mimpinya selama 2 hari ini. Ia ingin bertanya kepada Syekhona Khalil Bangkalan, namun tidak berani. Akhirnya ia pun tetap mengamalkan amalan sholawat nariyah sebagaimana biasanya di hari pertama dan kedua. Saat menjelang subuh, akhirnya ia pun tetap mengamalkan amalan sholawat nariyah sebagaimana biasanya di hari pertama dan kedua. Saat menjelang subuh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tertidur lagi, dan kali ini yang datang ke dalam mimpinya langsung 2 imam, yakni Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Keduanya mengajarkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun lamanya di dalam mimpi. Setelah terbangun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus bertanya-tanya apa makna dari mimpinya selama 3 hari ini. Paginya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin menanyakan makna mimpinya kepada Syekhona Khalil Bangkalan, tapi karena tidak ada kesempatan, akhirnya gagal. Malah Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh cepat siap-siap karena sebentar lagi akan berangkat ke rumah calon mertuanya untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat bersama rombongan dari Bangkalan. Selama perjalanan sampai tiba di lokasi tujuan, Syekhona Khalil Bangkalan tidak berkata sepatah kata apapun. Usai dilaksanakan akad nikah dan Syekhona Khalil Bangkalan akan pulang, baru beliau berkata kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan mertuanya yang disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan untuk tidak menyimpang dalam urusan ibadah. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya, dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu, kata Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian setelah pamitan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan pun berpamitan kepada tamu yang dulu datang ke rumahnya. Kepadanya Syekhona Khalil Bangkalan berpesan untuk tidak ragu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah belajar selama 120 tahun lamanya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mertua, santri, dan tamu undangan yang mendengar itu langsung heran, sebab Kiai Haji Hasyim Asy'ari usianya kala itu tidak sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa belajar selama 120 tahun, sedangkan usianya kala itu belum sampai 50 tahun? Hal itu yang ada di pikiran semua orang saat mendengar ucapan Syekhona Khalil Bangkalan. Aneh dan tidak masuk akal. Untuk membuktikan ucapan Syekhona Khalil Bangkalan, mertua Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingin menguji ilmu yang dimiliki
Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh untuk membacakan dan menjelaskan 2 kitab tafsir dan hadis yang sudah disiapkan di masjid, tepatnya di depan para santri. Dengan perasaan sedikit gugup, Kiai Haji Hasyim Asy'ari maju ke depan dan duduk di depan para santri, sementara mertuanya duduk di tempat biasa dan melihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akan membacakan dan menjelaskan kitab tafsir dan hadis. Santri senior dan ustadz langsung memberitahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang batas kitab yang sudah dibaca sebelumnya tanpa diminta. Anehnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak membuka kitabnya usai mendengar batas kitab yang sudah dibaca dari santri senior dan ustadz di pesantren itu. Dengan fasih dan lancar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membaca dan menjelaskan kitab lanjutan itu kepada para santri tanpa melihat kitab. 2 kitab yang disiapkan itu sampai selesai tidak dibuka oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Anehnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa membaca dan menjelaskan isi kitab itu layaknya seorang ulama yang hafal banyak kitab. Bacaan dan penjelasan kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun dari awal sampai akhir tidak ada yang salah. Santri senior dan ustadz yang awalnya tidak percaya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah orang alim pun terkejut. Begitupun dengan mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya. Ia juga takjub terhadap kealiman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semenjak hari itu hingga seterusnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditugaskan untuk mengajari kitab-kitab klasik yang tebal kepada seluruh santri. Mertuanya memasrahkan sepenuhnya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk urusan kajian kitab, karena ia mengakui betapa alimnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal ketika masih nyantri kepada Syekhona Khalil Bangkalan dulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat sedikit sekali mempunyai waktu untuk belajar. Karena setiap harinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari disibukkan dengan mengerjakan perintah gurunya, tapi melalui perantara amalan yang dianjurkan oleh gurunya, yaitu sholawat nariyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa berguru langsung kepada Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kepada Imam Al-Bukhari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Kepada Imam Syafi'i, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar kitab-kitab fikih semua madhab, khususnya kitab fikih madhab Syafi'i. Dan kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar kitab-kitab tasawuf. Semuanya itu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya ditempuh dalam waktu 3 malam, tapi rasa-rasanya seperti 120 tahun lamanya, meskipun 3 malam itu hanya menjelang subuh sampai waktu subuh tiba. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.